mencari damai. Ke lembah curam ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gentar dan gelisah hatimu. Yohanes 20 ayat 21 mengatakan, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh kita yakini kebenaran melalui pujian yang mengawali ibadah kita hari ini, bahwa sungguh-sungguh damai itu kita hanya temukan dalam hadirat Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, malam ini adalah merupakan bagian dari rangkaian doa menjelang ibadah Pentakosta. Dan mari sebagaimana para murid yang dicatat dalam Kisah Para Rasul, mereka menanti-nantikan kehadiran yang dijanjikan oleh Yesus Kristus itu. Mereka menanti dengan apa? Mereka menanti dengan bertekun, bersehati di dalam doa mereka. Oleh sebab itu mari di dalam ibadah doa menjelang pada Pentakosta ini kita datang kepada Tuhan. Tema yang akan dibawakan pada malam ini adalah berbahagia orang yang membawa damai. Mari kita melangkah ke rumah Tuhan, karena kita yakin di hadirat Tuhan itulah kita temukan kedamaian yang sejati. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Kita naikkan syukur di hadiratnya. Sungguh dengan hati kita melangkah ke rumah Tuhan. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku berlutut di hadapan-Mu, aku serah
Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Kita bersyukur atas kasih Allah yang senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang penuh kasih sayang. Penyertaan-Mu senantiasa sempurna dalam kehidupan kami. Hari demi hari yang kami lewati, kami merasakan kasih setia Allah atas hidup kami. Dan Bapa, pada saat ini kami membawa ucapan syukur kami di hadirat-Mu. Mengingat merasakan betapa besar karya-Mu dalam kehidupan kami. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami rindu Tuhan belajar untuk menyatakan ucapan syukur kami dalam ibadah kami di hadirat-Mu. Kami pada saat ini masuk di dalam ibadah dalam rangkaian malam doa menjelang peringatan Pentakosta, di mana Engkau nyatakan Roh Kudus hadir melalui setiap anak-anak-Mu dalam diri kami semua yang setia di hadapan-Mu. Bapa, dalam setiap kehidupan kami, kiranya kami terus belajar sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, bersehati, bersatu hati, untuk bersama-sama tekun di dalam doa-doa kami. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya sungguh-sungguh setiap kami yang mengikuti ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Murnikan setiap motivasi kami, dan kami bisa menggunakan waktu-waktu yang ada ini untuk sungguh-sungguh boleh berkenan menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhirnya, pujian, doa, firman yang kami renungkan bersama, kiranya sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah sumber damai sejahtera itu, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab yang mendasari ibadah kita saat ini, satu tema berbahagia yang membawa damai. Terambil di dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur karena boleh mengenal Allah yang kita sembah. Adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang menyatakan kasih-Nya bukan hanya teori belaka, namun sungguh-sungguh nyata. Mari kita muliakan nama Yesus yang bagaimana? Sungguh nama Yesus yang termulia, yang patut kita sembah. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah.
Tuhan pakailah diriku, menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita mengenal Yesus Kristus yang namanya termulia itu, Raja di atas segala raja. Namun demikian, masih banyak dikatakan pujian ini yang belum mengenal Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari saat ini sebagaimana kerinduan kita ketika kita menyanyikan Tuhan pakailah diriku. Ada satu hal yang bisa kita kerjakan, yaitu melalui doa-doa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyafaat di hadapan Tuhan. Ada beberapa pokok doa yang mau kita satukan hati kita. Kita nyatakan dalam hadirat Tuhan untuk beberapa pokok doa ini. Sebagaimana tema berbahagia orang yang membawa damai. Mari kita juga bersehati bertekun melalui majelis jemaat dan keluarga. Khususnya mereka yang berjemaat di GKI Bungur dan Pos Alam Sutra. Mari kita doakan supaya majelis jemaat dan keluarga, juga di dalamnya ada aktivis dan keluarga, juga kita semua sebagai jemaat dan keluarga kita menjadi pembawa damai. Kita doakan supaya kita menjadi alat Tuhan yang dipakai oleh Allah untuk melayani Tuhan. Kita juga doakan melalui komisi yang ada. Kita doakan pada kesempatan ini 3 komisi yang ada di gereja kita. Komisi wanita, komisi dewasa, komisi usia indah. Mari kita doakan supaya menjadi wadah yang sehat untuk pertumbuhan iman kerohanian jemaat. Dan yang ketiga, kita juga akan doakan persekutuan wilayah. Melalui persekutuan di wilayah-wilayah yang ada, penjangkauan jiwa boleh terrealisasi. Menjadikan bangsa murid Kristus melalui apa? Wilayah-wilayah di mana kita bisa bertumbuh. Mari jemaatnya sekalian, kita bersyafaat di hadapan Tuhan. Kita satu hati dalam doa. Bapa kami yang di surga, termulia nama-Mu. Kami mengucap syukur boleh mengenal Allah secara pribadi dalam kehidupan kami. Bahkan boleh beroleh kasih karunia-Mu yang begitu besar, yang boleh menyelamatkan kami. Kami orang-orang berdosa ini boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Bahkan bagi setiap kami, Tuhan percayakan kepada kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa di surga, menjadi saluran berkat melalui doa-doa syafaat kami. Kiranya ini Tuhan berkenan atasnya. Kami rindu menjadi berkat dalam doa-doa syafaat kami. Bapa di surga, kami pada saat ini menyatukan hati kami. Kami dari tempat kami masing-masing. Namun kami percaya hati kami satu, iman kami satu, terarah tertuju kepada Allah yang empunya kehidupan kami. Allah yang mengaruniakan damai sejahtera atas kehidupan kami. Bapa di surga, kami pada saat ini menyatukan hati kami, beriman kepadamu dan menyerahkan, mendukung pekerjaan Tuhan, khususnya melalui kehadiran majelis jemaat dan keluarganya Tuhan. Di gereja kami, khususnya pada saat ini kami berjemaat di GKI Bungur dan juga di Pos Alam Sutra. Kami menyerahkan Tuhan bahwa melalui kehadiran keluarga, majelis jemaat, nama Tuhan boleh semakin dimuliakan, menjadi duta-duta pembawa damai, pembawa berita keselamatan bagi keluarga mereka, bagi orang-orang yang di sekitar mereka, bagi orang-orang yang mereka kenal, yang Tuhan percayakan hadir dalam kehidupan mereka semua. Berkati Tuhan untuk majelis jemaat, pengurus pos yang sudah
memberikan komitmen mereka untuk melayani Tuhan. Kiranya sungguh-sungguh komitmen mereka boleh dikerjakan, dan komitmen ini sungguh-sungguh sebuah ketekunan iman mereka di hadapan Tuhan, dan juga boleh membawa seisi rumah mereka untuk sama-sama juga ambil bagian dalam melayani Tuhan. Baik suami membawa istri, baik istri membawa suami, dan mereka juga boleh membawa anak-anak mereka, cucu-cucu mereka untuk juga menjadi pewarta-pewarta keselamatan dalam kehidupan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk aktivis-aktivis jemaat yang melayani di kepengurusan yang ada, di kelompok-kelompok kecil yang ada. Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya pengurus-pengurus ini yang belajar juga melayani Tuhan, juga membawa keluarga mereka, menjadi berkat bagi keluarga mereka. Bahkan juga keluarga mereka pun juga boleh bertumbuh dalam kerohanian, pada Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, bahwa jemaat yang sudah setia mengikut Tuhan, jemaat boleh datang kepada Tuhan, memberikan kehidupan kami semua Tuhan, untuk Tuhan mempercayakan tugas mulia untuk menyatakan damai, menyatakan berita keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa di surga, kami juga pada saat ini datang bergandengan tangan untuk bersyafaat di hadapan-Mu, menyerahkan, memohonkan berkat-Mu atas pelayanan-pelayanan yang terjadi melalui wadah-wadah yang ada di gereja kami. Kami berdoa untuk komisi wanita, kami berdoa untuk komisi dewasa, kami berdoa untuk komisi usia indah. Bapa di surga, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan komunikasi, tetapi kami bersyukur Tuhan mempercayakan kepada kami satu pemikiran hikmat untuk boleh mengadakan acara-acara pembinaan-pembinaan, persekutuan-persekutuan melalui online yang ada. Kami bersyukur dipersatukan di dalam kelompok-kelompok PA yang ada, persekutuan yang ada, baik dalam komisi wanita, dalam komisi dewasa, bahkan juga komisi usia indah yang setiap minggunya boleh berlangsung. Ini semua karena kerinduan kami untuk bertumbuh dalam kerohanian kami, belajar firman Tuhan hari lepas hari. Bapa, untuk satu spirit semangat di tengah-tengah pandemi ini, kiranya boleh sungguh-sungguh wadah ini merupakan wadah yang sehat, yang boleh tumbuh subur kerohanian kami. Bukan saja ada berdiam dalam zona nyaman kami, melainkan komisi-komisi ini boleh semakin diberi hikmat tuntunan, memikirkan kehendak Allah yang Tuhan nyatakan melalui pekerjaan-Mu dalam komisi-komisi yang ada ini. Berkati Tuhan untuk setiap kelompok PA yang ada, berkati untuk setiap pengurus yang ada. Kiranya kami boleh sukacita melayani Tuhan, dan kami pun juga boleh berhimpun bukan hanya sebagai satu perhimpunan mengisi acara, tetapi bagaimana dalam setiap hal yang kami adakan adalah Allah kehendaki, Allah berkehendak atasnya, dan melaluinya Tuhan Allah boleh memberkati kami, menuntun kami, dan ada satu pertumbuhan kerohanian yang terjadi dalam komisi-komisi yang ada. Berkati Tuhan untuk setiap pengurus yang ada, yang terus belajar Tuhan, bagaimana melayani Tuhan, bagaimana hidup seturut dengan status mereka, status kami semua sebagai anak-anak Allah. Berkati untuk program-program yang ada. Kiranya itu bukan merupakan program yang kami muncul dari kami, melainkan itu semua berasal dari hikmat Allah, programnya Allah yang boleh terus kami kerjakan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami pun juga sebagai satu jemaat tubuh Kristus berdoa untuk persekutuan-persekutuan wilayah yang ada di gereja kami. Wilayah-wilayah yang boleh bersemangat juga dalam keterbatasan pandemi ini melalui online-online yang ada dalam persekutuan Zoom atau juga pertemuan-pertemuan yang diadakan. Kiranya persekutuan wilayah boleh menjangkau, lebih memperhatikan, lebih juga mendekatkan kami sebagai jemaat satu dengan yang lain. Berkati untuk pemimpin-pemimpin di dalam wilayah-wilayah yang ada. Berikan satu hati yang sungguh-sungguh, berikan satu hati yang
makin mencintai persekutuan wilayah ini, sehingga melalui persekutuan wilayah juga pemuritan, menjadikan semua bangsa murid, membagikan warta keselamatan, berita Injil Tuhan Yesus boleh juga tersampaikan dalam keluarga-keluarga yang mungkin belum mengenal Engkau. Bapa di surga, berkati ini setiap doa-doa kami. Kami percaya Allah yang sudah memberikan hikmat kepada kami untuk boleh memulaikan semua pelayanan yang ada. Kau pula lah Allah yang akan menuntun, bahkan terus menyertai, akan memimpin sampai pada akhirnya. Bapa di surga, ini doa kami. Dengan iman percaya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menyanyikan pujian nama Yesus yang termulia tadi. Kita pujikan bait yang kedua. Satu lirik yang sangat indah. Tuhan, mohon pakailah kata perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Firman Tuhan sebentar akan dibagikan. Kiranya kita bisa merenungkan bersama, menerimanya, bahkan bisa melakukan firman Tuhan dan hidup kita mencerminkan firman Tuhan. Mari kita pujikan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, ini setiap kami, kerinduan kami untuk belajar merenungkan firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan ini kami sudah sangat tahu dan bahkan hafal. Namun sekali lagi kami rindu merefleksikannya. Berkaca dari firman Tuhan, supaya hidup kami boleh semakin mencerminkan firman Tuhan itu. Berkati untuk setiap hal yang sudah dipersiapkan, dapat dibagikan, dan dapat memberkati kami semua, baik kami yang menyampaikan, maupun kami yang bersama-sama mendengarkan dan merenungkan. Kami semua bisa terberkati dan menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami semua bersedia belajar dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana bacaan di awal tadi yang sudah saya bacakan, malam ini kita sampai pada Matius 5 ayat yang ke-9. Dengan firman Tuhan,
berkata demikian, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara damai, satu kata damai, ketika gambarannya seperti ini, apa yang muncul dalam benak kita ketika katakan damai itu? Bapak Ibu, sungguh gambaran yang ada ini merupakan satu cekam, kondisi yang mencekam, kondisi yang menakutkan, kondisi yang dipenuhi awan hitam pekat, ada api yang berkobar. Apakah di situ ada damai? Berapa waktu ini terakhir media, mungkin kita pun juga memberikan intens fokus kepada pemberitaan ini, bahwa kembali terjadi, ya, kembali terjadi yang namanya perang. Ada permasalahan yang belum terselesaikan berpuluh-puluh tahun lamanya antara Palestina dan Israel. Masalah yang belum terhenti membuat setiap hati kita ini rasanya terusik kembali, begitu ya. Kita berpikir, apakah sungguh ada damai di sana? Ketika kita melihat satu daerah, gitu ya, kita tidak melihat salah yang mana, yang benar yang mana. Namun mari kita melihat keadaan masing-masing. Masing-masing tempat memiliki korban-korban yang ada. Anak-anak yang kehilangan orang tua, anak-anak yang ditinggalkan oleh papa mereka berperang, mereka yang terkena dampak dari kobaran api, begitu ya, yang asap membumbung hitam itu. Perang terjadi di sana dan belum tentu kapan berakhirnya. Apakah di sana ada perdamaian? Sebab itu makanya dalam doa-doa kita, mestinya perdamaian dunia ini merupakan satu doa harapan kita semua yang tak pernah berhenti. Perdamaian dunia. Mengapa? Karena damai ini sangat penting loh untuk kita miliki. Ketika kita membangun rumah tangga, gitu ya, Bapak Ibu Saudara, entah mungkin berpuluh-puluh tahun, gitu ya. Ketika kita berkomitmen ingin membentuk satu rumah tangga, gitu ya, kita tentu menginginkan satu kondisi damai, penuhi cinta kasih di dalamnya. Namun saudara, seringkali yang juga terjadi ini di gambaran yang boleh mewakili kondisi-kondisi yang bisa saja terjadi dan merupakan mungkin bagian yang ada di sekitar kita, begitu. Apakah juga ada damai di dalamnya? Ketika begitu ya, orang tua, suami, istri yang sudah punya anak, ya, saling tunjuk, meluapkan emosi satu dengan yang lain. Kemudian anak dengan begitu ketakutan, tidak mau mendengarkan lagi papa mama. Yang begitu ribut, sedikit-sedikit dipermasalahkan, sedikit-sedikit suara keras keluar. Gitu ya. Apakah ada damai di sana? Mungkin juga ketika seorang mama kemudian pegang kepalanya, saudara ya, punya anak mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 10 gitu. Nah di antara mereka ketika hanya belikan satu mainan dan ternyata satu sama lain suka, terjadilah perebutan. Mereka berselisih satu dengan yang lain, mereka berkonflik satu dengan yang lain, dan mama pun menjadi pusing begitu ya. Apakah gambaran damai di antara mereka? Atau juga ketika rekan kerja, ketika sama-sama bekerja, ketika saling tunjuk begitu ya. Kemudian tunjuknya ini bukan menunjuk menugaskan ya Bapak Ibu Saudara, tetapi menunjuk memberikan kesalahan ini. Jadilah konflik, terjadilah saling menyalahkan. Apakah di situ ada damai? Ketika juga seorang anak yang dengan wajahnya yang begitu manyun begitu ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, gambaran yang terakhir itu, apakah terlihat damai antara mama dengan anaknya ini? Bisa jadi sang anak sudah membuat kesalahan dan mama kemudian memberikan nasihat, bahkan mungkin meluapkan emosi hingga marah-marahan diantaranya. Apakah ada damai di sana? Bapak Ibu Saudara, kita hadir dalam kondisi-kondisi yang bisa saja kehilangan damai itu. Ya, kita katakan di awal ibadah ketika mungkin kita bertemu, shalom saudara,
gitu ya. Kita bertemu dengan katakan shalom yang memang artinya adalah damai itu ya. Damai dalam bahasa Ibrani, shalom itu. Apakah sungguh-sungguh kita mau katakan damai teman-teman, damai saudaraku. Sedangkan perasaan hati kita, gejolak kehidupan kita, ada relasi-relasi yang terluka antara kita dalam keluarga kita, antara kita dengan rekan kerja kita, rekan pelayanan kita. Dan saudara, hari ini firman Tuhan ini sangat mudah untuk kita ngerti ya. Namun saudara, sangat sulit untuk kita konsisten melakukannya. Berbahagialah yang membawa damai, peacemaker, yang membawa damai, yang membuat damai, menghadirkan damai itu. Kita mau sekali lagi merefleksi, berkaca. Walaupun mungkin mudah, nanti ujung-ujungnya mah ke sana, gitu ya. Bapak Ibu yang sudah belajar firman Tuhan berpuluh-puluh tahun, temanya ini lagi ya, gitu ya. Sudah sampai hafal, nanti pembuka, isi, penutup, nanti ujung-ujungnya begitu. Namun mari sesuatu yang sudah kita tahu, kita terus refleksikan dalam hidup kita. Supaya kita apa? Sebagaimana khotbah di bukit ini, gitu ya. Karena itu maka jadilah kamu sempurna. Teladan kita adalah teladan yang sangat sempurna, Yesus Kristus. Sebab itu mari kita terus belajar dan belajar. Berbahagia orang yang membawa damai. Nah, apa yang dimaksud dengan peacemaker itu? Ketika saya searching gitu ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya cukup terkejut gitu ya. Loh, peacemaker kok yang keluar gambar seperti ini? Peacemaker dengan pistolnya, dengan membawa senjatanya. Ini adalah disebut peacemaker. Terlepas dari saya nggak tahu, mungkin kalaupun itu ada filmnya, saya juga nggak ngerti itu bagaimana ceritanya. Namun menarik bagi saya, kok ini ya jadi tanda tanya bagi saya. Pas seorang peacemaker kok di situ dilambangkan dengan membawa senjata gitu ya, dan datang untuk mau membawa kedamaian. Apakah peacemaker yang seperti ini yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui khotbah di bukit? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peacemaker adalah saya dan saudara sekalian. Namun pertanyaannya, bagaimana supaya kita menjadi peacemaker itu? Saudara, peacemaker, damai. Bahasa aslinya shalom kalau bahasa Ibrani. Di bahasa Yunani adalah Iren, gitu ya. Jadi Bapak Ibu ada punya anak Iren, Salomita, itu satu kerinduan bahwa memiliki damai itu di dalam hati, di dalam keluarga mereka. Pemahamannya adalah bagaimana shalom ini, Iren ini adalah sejahtera luar dalam, gitu ya. Ada orang yang hanya sejahtera, bahagia, gitu ya, nampaknya peace, damai sejahtera di luarnya saja, ya. Kemarin ada satu artis gitu yang tulis gitu ya, saya tidak sebutkan nama, tapi dia katakan, netizen kalian ini lihat saya bahagia-bahagia saja, namun sebenarnya kalian tidak tahu betapa stresnya saya, sehingga itu muncul dalam kulit saya yang menjadi bentol-bentol dan sangat gatal setiap waktunya. Apa yang mau saya garis bawahi adalah di permukaan netizen gitu ya, pengamat itu ngelihatnya happy-happy gitu ya, damai selalu, gak ada masalah. Namun di dalamnya ternyata muncul banyak begitu kestresan. Nah, damai sejahtera shalom ini sejahtera luar dan dalam. Ada satu kata yang mengartikan harmonis, indah, menyatu. Satu kebajikan, keamanan, persaudaraan, keadilan, kasih sayang. Pokoknya completeness, wholeness gitu ya. Cakupan yang menyatu keseluruhan gitu ya. Komplit pokoknya. Itu yang shalom. Gambar ini adalah retak ya. Ini adalah tanah yang retak. Juga mungkin bisa tembok yang retak. Ketika berbicara tembok yang retak, di satu bagian firman Tuhan, Salomo ketika melihat bangunan bait Allah retak, dikatakan itu belum shalom. Namun ketika bangunan bait Allah itu sudah menjadi utuh,
gitu ya, sudah dibangun dengan sempurna, sudah menyatu, maka disitulah mensyalomkan bait Allah itu. Nah, retak itu tidak utuh, itu belum ada syalom. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang yang belum memiliki syalom, seseorang yang belum merasakan syalom, tentu sangat mustahil untuk membawa damai sejahtera itu, membawa sukacita damai sejahtera itu kepada orang lain. Oleh sebab itu perlu terlebih dahulu, poin yang pertama adalah bagaimana peacemaker itu diperdamaikan. Peacemaker itu adalah orang yang diperdamaikan terlebih dahulu. Saudara, apa maksudnya? Saudara, kejatuhan manusia, peristiwa di Eden, di Taman Eden, Allah menciptakan segala sesuatunya sangat indah. Namun peristiwa Eden itu telah membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Ketidaktaatan manusia kepada Allah membuat retak, rusak bahkan relasi yang begitu harmonis, yang menyatu begini ya, antara Allah yang Maha Suci dengan manusia ciptaannya ini. Ada satu keharmonisan di taman itu, ada kesatuan yang begitu indah. Namun karena ketidaktaatan manusia jatuh ke dalam dosa. Sebab itu sangat kita pahami, dosa merusak relasi, dosa meretakkan hubungan yang harmonis itu, menghancurkan bahkan. Ada jarak memisahkan antara Allah dengan kita manusia. Itulah yang namanya tidak ada damai, tidak ada shalom di dalamnya. Sebab itu perlu diperdamaikan terlebih dahulu. Diperdamaikan terlebih dahulu. Satu bagian firman Tuhan dari Kolose pasalnya yang pertama, ayat yang ke-20 sampai yang ke-22 saya bacakan untuk kita sekalian. Kolose pasal yang pertama ayat 20 sampai dengan 22. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Satu surat yang sangat indah sekali ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Bahwa sungguh ketika kita di khotbah Tuhan Yesus di bukit itu, kita membawa damai, berbahagialah orang yang membawa damai itu. Perlu sebelum membawa damai, diperdamaikan terlebih dahulu. Miliki damai itu terlebih dahulu. Dan Paulus dengan jelas menuliskan kata itu. Diperdamaikan oleh siapa? Oleh kematian Tuhan Yesus Kristus di bukit Kalvari. Saudara, berdamai. Apakah berdamai yang seperti ini kamuflase gitu ya? Ketika mungkin Bapak Ibu ada di dalam perjalanan jalan raya. Sekarang banyak sekali aturan-aturan baru yang muncul ya. Tiba-tiba ketika kita dengan enak mengemudi gitu ya. Kemudian ternyata apa yang terjadi? Polisi datang, hentiin kita. Dan apa yang kemudian katakan? Kesalahan kita ABC begitu ya. Dan kemudian apa? Pak, kita mau berdamai. Atau mungkin pengendara itu katakan, Pak, kita damai saja. Ya, apakah berdamai yang artifisial seperti itu ya? Berdamai yang pokoknya aman, pokoknya nggak ada masalah, pokoknya fine saja. Jangan diperlebarkan masalah. Bapak Ibu, bukan damai yang seperti itu. Shalom yang utuh menyeluruh, yang completeness di dalamnya, yang
benar-benar sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada kejujuran di dalamnya, ada hikmat Allah di dalamnya, ada damai sejahtera yang Allah kehendaki. Itu muncul dari seseorang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Seorang anak gitu ya, 1-2 anak, ketika mereka berkonflik, mereka berantem gitu ya. Kemudian papa mamanya mau meleraikan. Namun ternyata papa mamanya ini adalah orang yang sering juga berkonflik. Rumah tangga mereka dalam tanda kutip sudah bisa dibilang hancur gitu ya. Mengapa? Karena tiap hari terjadi keributan. Nah, kalau papa mamanya sendiri berkonflik, papa mamanya sendiri saling memusuhi satu dengan yang lain. Coba saya tanyakan ke Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa enggak kasih tahu, memberitahu, mengajak gitu ya untuk anak-anaknya, yuk kita berdamai. Sangat sulit ya, anak zaman now gitu ya. Anak-anak sekarang itu mencermati loh. Orang tuaku ini konflik, orang tuaku berselisih, orang tuaku aja gak mau berdamai. Masakan aku dengan koko cici, dengan saudaraku disuruh berdamai. Bisa jadi akan mental ke papa mamanya. Papa mama aja gak mau damai, masa kita diminta damai. Saudara, memiliki damai terlebih dahulu. Merasakan completeness dulu di dalam Kristus. Merasakan pemulihan relasi kita dalam Allah. Apakah kita masih memiliki satu masa lalu luka hati, iri hati, ketidaksukaan gitu ya, yang sampai mungkin kita endapkan dalam hati kita, maka akan sangat sulit untuk membawa damai. Jadi ada satu permasalahan satu dengan yang kita lebih ingin untuk peace breaker gitu ya, bukan peacemaker, namun peace breaker. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita sudah diperdamaikan, kita memiliki merasakan damai sejahtera itu, maka relasi kita sudah pulih dengan Allah kita. Dan membawa damai itu kita bisa kerjakan, kita bisa lakukan. Dan di sini disebut sebagai apa? Anak-anak Allah. Bahagianya kita ketika kita diangkat disebut menjadi anak Allah. Mengapa? Karena di Yohanes 14 ayat 27 di sana dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Tidak sama dengan yang diberikan dunia. Namun damai sejahtera yang ku berikan kepadamu ini membuat engkau tidak takut dan tidak gentar hati lagi. Bapak Ibu, bawa damai. Diperdamaikan lebih dahulu karena disitulah damai sejahtera Allah diberikan kepada kita, kita miliki dan kemudian kita bagikan. Peacemaker berarti apa? Mendamaikan. Mendamaikan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak Allah. Kata berbahagialah ini sebenarnya diterjemahkan juga blessed. Diberkatilah mereka yang membawa damai. Saudara, membawa, di dalamnya ada sebuah inisiatif, ada satu proaktif gitu ya, yang dikerjakan. Bukan hanya peace lover yang oke lah, mencintai kedamaian, mencintai pokoknya gak ada masalah. Udah gak usah dibicarakan, gak usahlah ini dikatakan lagi, diselesaikan, ini udah tenang kok, udah tenang. Gitu ya. Kalau peace lover itu udah kita cari jalan amannya saja. Namun Allah menghendaki kita, blessed are the peacemaker. Kita menjadi orang-orang yang diberkati secara proaktif membawa damai. Kita memulai berinisiatif untuk mungkin meminta maaf, untuk mungkin mengajak berdamai satu dengan yang lain. Ya, ketika ada konflik begitu ya. Ketika saya memang salah, saya kemudian disalahkan, oke, saya terima karena memang saya salah. Namun berbeda ketika saya benar merasa bahwa saya tidak ada masalah, namun kemudian saya disalahkan. Begitu mudah tersulut oleh emosi. Namun di saat itulah sebenarnya, entah salah atau tidak, ketika kita ditempatkan pada satu suasana
untuk kita untuk datang, untuk berdamai, untuk meminta maaf, untuk juga memberikan maaf, untuk bagaimana memulihkan itu tadi ya, kata kuncinya shalom, menyatukan relasi yang retak, memulihkan relasi yang terkoyak. Ya, berapa minggu berturut-turut minggu-minggu Paskah adalah temanya tentang pemulihan kehidupan kita, bukan? Apakah sungguh-sungguh benar pemulihan itu sudah kita kerjakan? Sudah terjadi, tergenapkan dalam hidup kita? Kalau memang belum, mari damai ini kuncinya. Shalom ini yang Tuhan Allah percayakan bagi kita. Anak-anak Allah. Tentu kita hidup ini adalah sesuai status kita, bukan? Status kita sebagaimana anak-anak Allah, maka mencerminkan, melakukan apa yang menjadi status kita. Ketika status anak-anak Allah adalah orang yang membawa damai, maka kita dalam kondisi apapun, kita belajar untuk aktif mendamaikan satu dengan yang lain. Dalam keluarga, memulai terlebih dahulu bagaimana juga memulihkan relasi antara orang tua anak, suami istri, mungkin dengan menantu, mertua, orang tua, dan sebagainya. Rekan kerja, rekan pelayanan, berani melangkah ke depan untuk memulai membawa damai, menghadirkan damai. Bagaimana ketika ada pertemuan gitu, kok nampaknya sangat kaku sekali, nampaknya sangat bersih tegang satu dengan yang lain. Bagaimana kita hadir di tengah-tengah mereka, boleh merekatkan kembali mereka yang sama-sama mungkin tidak mau lagi pelayanan bareng. Mari kita sekarang datang hadir untuk menjadi lem yang juga boleh mengajak mereka, mengikatkan mereka kembali, menyatukan mereka kembali untuk sama-sama melayani Tuhan dalam keluarga, dalam tempat kerja kita, dalam komunitas kita, dan juga dalam gereja kita. Mari kita menjadi pembawa-pembawa damai yang sudah merasakan damai Allah dan membagikan damai itu bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Satu perkataan yang indah, Santo Fransiskus Asisi dalam doanya katakan, "Ya Tuhan, di mana ada kegelapan, biarlah kami menyalakan terang." Dan ini, di mana ada kebencian, biarlah kami membawa damai. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam momen-momen kita akan memasuki ibadah turunnya Roh Kudus, Pentakosta. Kita boleh semakin menyatakan identitas kita sebagai anak-anak dengan anak-anak Allah. Dengan apa? Dengan hidup membawa damai bagi dunia di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita responi dengan bersaat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah doa kita malam ini, saya mengajak sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, kita menyanyikan satu pujian yang sangat indah, bahwa membawa damai. Terlebih dahulu juga damai dalam keluarga kita. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Dan ada baitnya juga, betapa mesra ayah, ibu, contohnya. Kita pujikan pujian ini menjadi berkat buat saya dan kiranya menjadi berkat buat jemaat sekalian. Jika
sekeluarga bahagia semua. Pujian yang sangat indah. Sekeluarga bahagia. Ada damai sejahtera di dalamnya. Karena apa? Masing-masing anggota di dalamnya menjalankan perannya sebagai pembawa damai yang setia di hadapan Allah. Tuhan berkati kita, mari kita masuk dalam doa mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah doa dalam rangkaian menjelang hari Pentakosta. Kami kembali diingatkan untuk merefleksikan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Kehendak-Mu atas hidup kami adalah kami hadir di dunia untuk membawa damai. Itu dapat terjadi Bapa ketika kehidupan kami sudah terlebih dahulu diperdamaikan dengan Allah. Kami boleh menerima pengampunan dosa dari-Mu. Dan kami Tuhan rindu selalu mendamaikan, membawa damai itu. Baik tengah-tengah keluarga, tengah-tengah kelompok masyarakat kami, bahkan juga di rumah Tuhan, di gereja di mana kami boleh berjemaat saat ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk persekutuan doa malam ini. Kiranya semuanya berkenan di hadapan-Mu. Pujian, doa, firman, segalanya kami serahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami mau mengakhiri, kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kiranya Allah Roh Kudus menyertai kami, menolong kami hidup sebagai anak-anak Allah yang membawa damai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan bersama dengan kami semua. Amin.